Oke guys, jumpa lagi di channel Noob Gaming ya. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat bootable Raspberry Pi B3 ya, yang bukan Plus tapi. Untuk spesifikasinya kan mungkin teman-teman sudah tahu sendiri. Raspberry Pi 3 seperti ini. Untuk spesifiknya saya akan memberikan tutorial untuk install atau membuat bootable, atau istilahnya itu menggunakan disk imager ke Raspberry Pi yang B. Yang pertama ya, yang kalian yang harus punya ya ini Raspberry Pi nya, entah itu B3, B4 atau B3 atau Raspberry 4 terserah. Ini dia dengan spesifikasinya 1,2 core GHz Broadcom, kemudian 64 bit CPU nya sudah 1 GB RAM dengan wireless LAN ya, ini GPIO semuanya full HDMI. Note untuk catatan yang di sini ya, saya akan membuat sebuah web server mini menggunakan Raspberry Pi ya. Kebetulan OS yang saya gunakan yakni Raspberry Pi atau Raspbian yang stretch. Untuk downloadnya di official Raspberry Pi nya itu sudah tidak menyediakan ya. Untuk seri yang stretch adanya yang Buster. Nah, kita di software Raspberry Pi OS. Nah, jika kita di sini ini hanya ada Raspberry Pi Lite tapi dengan kernel Buster ya, atau yang 20 ya. Size nya pun itu lumayan sih. Dan kemudian untuk Raspberry Pi OS yang plus softwarenya itu hampir 4 GB ya. Ini 2 GB hanya untuk atau sudah masih kompresan ya. Nah, ini tinggal kalian download, tapi karena di sini saya akan menggunakan yang versi 2019 stretch agak ringan ya ke Raspberry Pi, karena seperti yang dispesifikasi barusan, Raspberry Pi nya memiliki RAM dan spek yang rendah ya. Baru kalau Raspberry Pi 4 atau B3 Plus mungkin, atau B4 yang B4 atau 4 saja enak menggunakan ini. Karena kemarin saya coba menggunakan ini ternyata nge-lag ya, atau berat. Itu pun CLI bukan desktop. Nah, kemudian saya juga coba yang Ubuntu server, sama untuk Raspberry Pi 3 kurang kompatibel atau cocok-cocokannya itu kurang ya. Oke, setelah itu dimana untuk cara downloadnya, tinggal cari di Google sini, atau kalau saya biasanya menggunakan ini repository punyanya UGM ya, ugm.ac.id, repo.ugm.ac.id atau /iso. Kemudian tinggal kalian pilih di Raspberry Pi Raspbian. Nah, ini tinggal kalian pilih yang 2017, ini untuk yang JC. Kalau yang stretch itu bisa kalian download di Google ya, di sini banyak Raspberry Pi 3 stretch seperti ini, download. Kemudian nah ini ada dari Hauko, dari apa ya, Hauko benar. Kemudian saya juga menggunakan yang ini kemarin, tinggal kalian download di sini. Nah, ini pilih sesuai kebutuhannya, yang 2019 stretch light atau yang stretch. Untuk saran silahkan gunakan yang ini ya, atau paling tidak nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Ini sama, tinggal kalian pilih, namun ini sudah yang Let's, jadi paling tidak download dari sini saja ya. Kemudian setelah kalian download, jangan lupa download Windows 32 Imager. Windows 32 Imager. Nah, ini dari SourceForge. Nah, ini tinggal kalian download kemudian install seperti biasa. Untuk opsinya ada 3 sebetulnya, bisa menggunakan Rufus, Etcher, dan ini. Sepengalaman saya untuk Rufus kurang enak ya, ada beberapa kadang tidak kompatibel.
untuk rootnya kadang error seperti itu. Kedua, gunakan Etcher. Etcher untuk OS yang memang di built-in atau iMac bentuknya itu enak, tapi karena kadang kalau bentuknya RAR ataupun tar gitu agak-agak error ya, atau mungkin konfigurasi saya yang salah, atau mungkin SD card saya kurang besar ya. Kemudian yang kedua ya, ini lebih enak saya menggunakan ini ya, karena di Raspberry Pi kemarin itu install OpenWRT rada error ya kalau menggunakan ini, tapi menggunakan Windows 32 Imager top, tinggal download. Kemudian yang kedua yakni SD card formatter namanya. Nah ini dia yang paling atas linknya. Nah ini tinggal kalian di bawah, nah ini tinggal pilih yang for Windows, kemudian accept dulu ya, ini ya kayak ketentuan lah gitu, tinggal accept, kemudian nanti akan muncul downloadnya seperti ini ya. Nah ini setelah di download kemudian install. Nah nanti untuk bentuk aplikasinya atau rupanya ini di SD card formatternya, sebentar saya buka dulu. Nah ini untuk SD card formatter dan Windows 32 Imager. Cara simple atau yang baik agar tidak merusak SD card, pertama masukkan SD cardnya. Saya kebetulan menggunakan SanDisk yang ultra 32 GB ya karena plan ke depan saya akan gunakan untuk web server, monitoring router yang kemarin yang Mikrotik tutorial yang di sini. Ini dia sudah masuk, ini dia. Karena bentuknya masih bot, kita format dengan SD card formatter, kita kosongkan labelnya. Saran ya, jika memang SD card kalian sering diformat, gunakan overwrite format sesekali ya. Jika 10, kalau saya sendiri itu 10 kali format, saya gunakan ini 1 kali gitu. Jadi ibaratkan itu tong sampah yang di recycle binnya ini biar nggak banyak di Windows, seperti di Windows gitu. Kemudian setelah itu tinggal kita klik format saja, quick format saja ya biar nggak lama. Nah ini oke, selesai. Ini kita close, kemudian kita pilih Windows 32 Imager. Nah di sini bentuknya sudah satu label seperti ini. Kemudian Windows 32 Imagernya jangan lupa pilih device-nya, kemudian pilih ISO nya ada di sini. Kalau saya di master ISO dan Raspberry Pi. Nah kenapa ini tidak terdeteksi padahal di sini ada, karena ini belum diekstrak ya, bentuknya zip. Ini ekstrak dulu, sesuaikan lokasinya ini ya di Windows ataupun jika menggunakan operating system lain ya. Kebetulan punya saya ada di sini. Kita tunggu proses ekstraknya ini. Nah sudah, kita refresh dulu saja, kemudian pilih yang Raspbian Stretch iMac ini, open.
jangan sampai salah ya di tahap ini write ya, ditulis ya, bukan dibaca ya, seperti itu. Jadi tinggal kita klik write saja dan tunggu prosesnya oke atau yes saja. Kita tunggu prosesnya, dia akan memformat SD card-nya terlebih dahulu, seperti itu. Nah ini dia, tinggal kita tunggu saja prosesnya sampai selesai ya. Untuk estimasinya sekitar 3 menit, bisa lama bisa enggak, tergantung kebutuhannya. Di sini untuk yang stretch yang 2019 ini startup awalnya menggunakan Raspberry desktop ya. Mungkin nanti akan saya rubah ke CLI dulu, ataupun ada yang request jangan dirubah ya, tinggal sesuai kalian. Kalau meskipun tidak kalian request, akan tetap saya rubah ke CLI ya. Nomor 1 ya, fungsional akan saya gunakan untuk web server. Yang kedua ya, paling tidak meringankan beban Raspberry Pi untuk desktopnya ya. Jadi jika menggunakan desktop kan sedikit memakan proses ya. Perbandingannya yaitu jika menggunakan desktop biasanya itu makan proses itu sekitar 30 sampai 20 ya, 20 sampai 30% lah. Tapi jika menggunakan CLI yaitu hanya sekitar ya, kemarin itu untuk yang Buster saja ada sekitar 3-5% sih, ringan. Tinggal tunggu saja prosesnya ya. Nah, untuk prosesnya sudah selesai ya. Nanti akan muncul seperti ini cancel saja ya. Kita oke. Setelah semuanya ini selesai, masukkan SD cardnya ke Raspberry Pi nya, kemudian boot dulu ke desktopnya, kemudian masuk ya inputnya, HDMI nya masukkan ya agar kelihatan. Nanti mungkin akan saya videokan menggunakan terminal saja ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you in my next video. Bye bye.
I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they